itu berarti yang kosong tadi. Nah, itu ada wujud tuh, ya. Ya. Berarti yang nampak itu bi alaihim, ya. Yang nampak itu adalah diri ketunggalan Allah. Ya, diri yang kosong itu. Ya, yang ada tuh bukan diri kemanusiaan, ya. Bukan diri kemanusiaan atau diri siapa-siapa. Ya, tapi diri wujud ketunggalannya. Ya, harus kita imani di situ, ya. Dia ada dalam ketiadaan. Mana yang ketiadaan? Sifat kemanusiaan lebur dalam kolbi naik ke atas menjadi batang tubuh bi alaihim, atau dikatakan batinnya Allah. Ya, kalau kita sudah duduk di sini, sahabat beriman, ya, kita sudah bisa dikatakan wali wujud. Ya, wali wujud itu wali untuk diri kita dulu, ya. Itu ke maksud la ilaha illallah. Iya, ya sama. Ya, tapi kalau dalam bentuk iman, ya, kalau dalam bentuk iman, ya, ini saya kasih tahu versinya, ya. Kalau dia dalam bentuk iman masih 4, ya, karena di situ ada zat, ya. Ada zat, tapi diri itu yang diri ketunggalannya tadi bukan zat, ya. Makanya Tuhan itu bukan zat. Ya, bukan sesuatu zat ataupun sesuatu nur. Ya, ataupun kita memberi dia nama Adam kah, Muhammad, ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mengatakan dia Adam, dia Muhammad. Ya, tidak boleh kita mengatakan apapun. Diam di situ kita. Ya. Makanya dia kalau dalam potensi iman, dia masih dikatakan la ilaha. Ya, la ilaha illallah. Ya, sama Umi Kasanova, ya. Kalau dalam bentuk ilmu untuk diri kita, la ilaha Allah. Ya. Kalau dalam bentuk iman, kita masih menyebut dengan zatnya, ya. La ilaha, tiada Tuhan selain Allah, ya. Berarti dia menuju kepada zat. Tapi kalau sudah menuju kepada diri, dikatakan la ilaha Allah. Makanya dia kalau dia menuju kepada kehidupan, dikatakan milah. Ya, tapi kalau dia menuju ke dalam diri, dikatakan lillah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi yang dikatakan wadatul wujud itu, apakah kamu sudah mampu menjadi wadahnya wujud itu? Ya, wujud itu bukan berarti, makanya saya ulang-ulang di sini, ya, wujud itu bukan penampakan dari zohir, ya. Wujud itu penampakan dari gerakan zohir, ya. Penampakan gerakan pada zohir, itu wujud. Ya, kalau kita melihat zohir pasti bergerak, itu wujud. Ya. Kalau yang kelihatan itu tanpa dia bergerak atau dikatakan zohir semata, itu alam, itu yang dikatakan zat. Ya. Tapi zohir ini sudah bergerak, dia sudah maujud, makanya dia dikatakan wujud. Dia sudah nampak, dia sudah kelihatan, dia sudah bergerak. Makanya kalau manusia sudah tidak bergerak dikatakan bangkai. Berarti dia udah nggak ada tuh. Ya, dia udah nggak ada di dunia, udah kosong dia. Ya, makanya dia selagi dia masih bergerak, berarti dia membawa sifatnya Allah. Ya, atau dikatakan wujud tadi, wujud sifat tadi. Dia bersifat kepada zatnya. Sehingga terjadilah af'al. Karena ada apa? Ada fi'il, ada gerakan Allah. Ya, af'al gerakan manusia, fi'il gerakan Allah, makanya dikatakan gerak-gerik. Ya, dia bergerak karena ada yang menggerikan di situ. Jadi kalau kita jangan dulu di wadatul wujudnya dulu, kita perbaiki dulu wadahnya nih, ya, atau dikatakan wadah nia, ya, wadahku katanya. Perbaiki dulu kodratnya nih, ya. Tadi dengan cara kita menghidupkan husnanya dulu. Ya, karena kita sudah diperjalankan asmanya nih. Asmanya ini alam. Ya, alif lam lam. Itu alam.
Ya, makanya dia dikatakan rahmatan fil alamin. Allah itu rahmatan fil alamin. Allah Tuhan semesta alam. Itu alam. Potensi jatuh kepada nama. Ya, berarti ada pemilik nama Tuhan itu. Ya, ada pemiliknya nama itu berarti Tuhan. Ya, kalau dia bentuk di dalam diri dikatakan ilah atau atau diri rahasia atau dikatakan diri iksan tadi. Ya, atau dikatakan jus tadi, ya. Gitu sahabat beriman, ya. Masya Allah. Ya, itu dikatakan wadatul wujud, ya. Duduknya sudah di makom wali wujud. Apakah kita bisa membaca isi hati seseorang setelah kita sampai di... Iya. Bisa kita membaca hati seseorang, ya. Bisa. Tapi kalau kita sudah membuka 7 sifatnya Allah, ya, untuk membuka mata yang tersembunyi tadi, mata batin tadi, harus jalankan sifat latifahnya, ya, apalagi sifat fuadnya. Ya, kemarin saya sedikit membahas tentang bagaimana kita membuka mata batin, ya, bisa kita melihat itu, ya. Sesuatu kejadian yang akan terjadi tahun depan, 2 tahun depan, kita sudah tahu. Ya, makanya kebanyakan wali-wali itu tahu ajalnya, kayak gitu. Tahu ajalnya kapan, harinya kapan, detiknya kapan, tahu. Dia sudah mampu menundukkan alam. Ya, ajal maut itu kan alam namanya. Ya, makhluk. Ya, kita ini bukan makhluk, makanya kita ini adalah isi dari segalanya. Limbah, artinya bukan limbah, ya, artinya wadah dari yang berkelimpahan tadi. Ya. Cuma kita tidak mampu menggali potensi-potensi di dalam diri kita, ya, untuk membuktikan hal itu. Ya, jangankan hal itu, kita membuktikan perjalanan Tuhan, kita belum mampu. Ya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan bisa semuanya, walaupun dia meremuk bumi ini. Ya, makanya jangan heran. Ya, kalau Nabi kita mampu membelah bulan, ya, itu sebenarnya bukan Nabi kita yang membelah, tapi Tuhan itu sendiri. Ya, kenapa Nabi kita mampu membelah lautan? Sebenarnya itu bukan Nabi yang membelah lautan, tapi itu Tuhan itu sendiri. Makanya gelarnya Nabi. Nabi itu adalah batinku yang hidup di situ. Ya. Kalau sudah Nabi, batinku yang hidup di situ. Ya. Kalau kamu sudah bersifat Nabi, ya Nabi untuk dirimu. Ya, bukan Nabi untuk ngaku-ngaku. Kalau kamu ngaku Nabi, ya kepala kita pecah di sini. Ya, mana sifat yang Nabi itu? Mana sifat Nabi? Sifat Nabi berarti akidah bagi diri kita. Ya, sama halnya dengan Nabi Muhammad tuh. Itu sifat Nabi itu. Tuhan Yuda, apakah titik ba ada dalam diri? Iya. Makanya yang dikatakan titik itu adalah diri kita yang kosong itu, yang dikatakan wujud itu. Ya, yang tidak ada. Yang tidak ada asal usulnya di dunia itu titik. Ya, dia lebur dalam ba itu kodrat, batin itu jasad, batin itu jasad, kodrat namanya. Oke. Makanya titik itu wujud, tidak bisa dilihat. Tapi kalau dia sudah masuk dalam wadah, dalam huruf ba, udah kelihatan dia di bawah. Ya, karena dia sudah menjadi satu wadah, dia sudah menjadi satu kodrat. Makanya di dalam Al-Quran titik sendirian itu nggak ada tuh. Ya, karena dia memang kosong. Belum dikenal dia. Makanya dikatakan sifat latain. Tidak ada di dalam Al-Quran, cuma satu titik doang, nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada kan? Nggak ada. Dia bergandengan dengan huruf ba, bergandengan dengan huruf ta, bergandengan dengan huruf sin. Dia sudah kelihatan. Ya. Makanya adanya manusia, ya adanya Tuhan. Kalau nggak ada manusia, nggak ada Tuhan. Siapa yang manggil dia Tuhan? Nggak ada. Ya, makanya saya katakan awal diri adalah Tuhan badal tunggal wahid. Siapa yang membenarkan itu? Ya dirimu itu. Yang membenarkan Tuhan itu adalah dirimu. Ya.
Kalau nggak ada manusia, nggak ada yang menyebut dia nama Allah tuh, nggak ada yang menyebut dia Tuhan. Makanya aku jadi makanya dikatakan di dalam kursinya Allah, aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikan umat. Lalu aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Ya. Gitu. Makanya yang membenarkan Tuhan itu adalah dirimu, yang menyelamatkan sesuatu apapun adalah dirimu. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Bayangkan Allah meniupkan ruhnya kepada diri kita, berarti Masya Allah ya, segala berkelimpahan di dalam diri manusia. Ya, segala potensi-potensi yang luar biasa sebagai mujizat-mujizat luar biasa di dalam diri manusia. Cuma saya katakan lagi, kita tidak mampu mengambilnya. Ya, karena apa? Yang terhijab adalah diri keakuan tadi, diri kemanusiaan. Ya. Kenapa para wali bisa memegang batu menjadi emas? Ya. Assalamualaikum. Coba ulangi cerita Titik tadi. Titik awal itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Titik, dia kesendirian titik di dalam Al-Quran. Nggak ada tuh ayat titik ya. Atau kita katakan titik, alif, ba. Nggak ada kan? Dia duluan alif. Ya, makanya alif itu dia menggendong 3 titik di kepalanya. Ya, di atas titik alif itu ada 3 tuh titik. Ya, tidak ada tuh titik, alif, ba, tidak ada. Karena memang titik itu wujud kosong namanya. Ya, tapi dia sudah menemui kodrat, ingin dia dipanggil dengan nama Tuhan, dia berdampinglah dengan kodrat, dikatakan ba. Ini dalam rahim. Ya, dalam rahim dia menyaksikan dirinya sendiri itu dibuat. Ya, dia bermaujud di situ menjadi zohir, dia menyaksikan dirinya sendiri itu. Ya, tapi dia masih di luar tuh. Nah, itulah titik ba. Di bawah wadah. Ya, dia di bawah tuh. Ya. Dia di bawahnya tuh. Setelah diturunkan ke dunia menjadilah huruf ta. Ya, tadi sifat itu dikatakan titik di bawah sifat latain ya, atau masih kesendirian dia. Di situ dia bersahadat dengan dirinya sendiri. Ya. Dia bersahadat dengan dirinya sendiri, lalu terjadilah huruf ta, makom di situ, wujud dengan sifat, makanya dia sudah bergerak. Ya, sudah kutiupkan ruku, maka sempurnalah kejadiannya, maka kutiupkan ruku dan tunduklah kabung kepadanya. Di situ titiknya 2. Sifat ta itu ibadah. Makanya kita itu selalu ngaji, sholat, puasa, itu sifat ibadah. Ya, itu sifat bagi Allah. Titiknya 2. Wujud dengan sifat. Dia dengan kehendaknya. Dia dengan keinginannya. Dia dengan gerakannya. Ya. Lalu diturunkanlah ke dunia. Menjadi apa? Titik 3. Sin lata insani. Insan ini apa? Manusia, perjalanan Allah di atas dunia. Titik 3 lata insani, berupa-rupa pada Adam. Berarti dia mulai naik kepada iman. Ya. Belum disebut tuh, belum ada namanya tuh. Ya. Masih ada Tuhan di situ tapi belum ada namanya Allah tuh karena dia belum beriman. Ya, dia belum memiliki iman, belum memiliki agama. Ya. Belum dia mengenal siapapun, hanyalah Allah yang kosong tadi. Ya. Setelah dia diturunkan ke dunia, menjadilah huruf titik 3 lata insani. Titik 3 shin. Ya, menuju kepada iman. Disebutlah nama Tuhan dia, yaitu Allah.
Tapi kalau kita menukil diri kita kembali, tidaklah disebut nama itu. Ya, karena dia sudah lebur, sudah goib Allah itu menjadi diri. Ya. Nah, gitu. Paham sahabat beriman? Paham ya? Nah, itu yang dikatakan kaji hijahiyah ya, kodrat hijahiyah. Nah, jadi tentang wadatul wujud tadi, bagaimana harus kita mengimani sesuatu yang tiada dalam ketiadaan ya, yang ada dalam ketiadaan. Apakah kita sudah mampu di situ? Nah, jadi jangan dulu kita ke situ, kita hidupkan dulu husnanya ya. Kita hidupkan husnanya, kita hidupkan sifatnya ya, kita matikan keakuan kita manusia ya. Jadi kita pelan-pelan ya. Makanya sahabat beriman di dalam Al-Quran sudah mengatakan ya, berlapang-lapanglah kamu dalam majelis ya, karena di sini yang mendengarkan bukan manusia ya, yang mendengarkan adalah faham itu Allah, dan yang menyampaikan adalah ilmu itu adalah Allah. Makanya kalau kita membawa akal kita di sini nggak sampai, pikiran manusia itu nggak mampu ya. Makanya kan sudah dikatakan oleh Allah, saya ini tidak bisa dicapai oleh akal dan pikiran. Kenapa kita bawa-bawa akal dan pikiran kita dalam memahamkan tentang ini? Makanya blunder otak kita ya. Makanya banyak yang salah prasangka, banyak yang salah praduga tentang ilmu ini. Karena apa? Kita selalu membawa sifat kemanusiaan untuk memahami sifat ketuhanan tadi. Nah, lalu siapa yang menerima pemahaman ini? Hanyalah dirinya semata. Mana yang dirinya semata? Bawalah dirimu dalam kekosongan itu, baru kamu mampu menerima. Tapi kalau kamu membawa isimu hadir di sini, pasti akan bertentangan. Ya, karena kamu membawa sifat manusia. Ya, gitu sahabat beriman. Makanya di room yang lain itu pada berdebat. Kenapa? Ya, mereka memahamkan, mereka yang bertanya itu sifat manusia. Lalu bagaimana? Pokoknya nggak ada arah, di mana makom, mana kodat. Pokoknya hantam sajalah, yang penting bisa menyampaikan. Jadi yang dengar itu bingung kita yang mendengar. Nah, lalu yang mendengar juga manusia. Makanya dicampur-campurkanlah dengan akidah, dengan iman, dengan sunnah, hadis-hadis. Ya, tentang perjalanan, tentang sahabat, perjalanan tentang Nabi. Makanya nggak sinkron dia. Masa kita memahamkan tentang perjalanan Tuhan, kita masih membawa manusia? Ya kan nggak logik di situ. Ya nggak cocok, nggak sinkron, nggak masuk akal. Ya gitu. Makanya di dalam Al-Quran sudah mengatakan, sesungguhnya aku mendapati kamu bingung, katanya Allah. Ya. Tapi kenapa kamu bingung terus? Kenapa kebingunganmu itu kamu tidak cari di dalam hatimu? Apakah kamu tidak lihat? Padahal di dalam hatimu itu ada penuh hidayah dan keberkahan untuk mematikan kebingunganmu itu. Ya, makanya karena kadang kita manusia merasa pintar, merasa paham, ya kita bertahan dalam kegengsian. Ya, itu salah tuh. Saya yang benar, bertahan dalam kegengsian. Ya, padahal sudah kelihatan. Ya. Dia sudah kelihatan. Ya. Makanya kalau kita menyalahkan pemahaman orang lain, kita lebih kelihatan bodohnya di situ. Ya. Amin Kios, amin. Amin. Berkah selalu ya Bang Kios. Iya, sahabat beriman. Ya.
Ya, Masya Allah. Makanya dikatakan Allah itu yang belajar tauhid itu adalah pilihan-pilihan Allah. Ya, karena dia belajar tentang sifatku. Ya. Dia belajar mendirikan sifatku, makanya yang golongan-golongan sifat Allah itulah yang golongan yang selamat. Mendirikan sifatnya Allah. Ya, makanya yang diajarkan itu adalah bagaimana kita menghilangkan sifat kita. Ya, ya, wassalam Bang Jen. Ya. Tidak ada tuh yang golongan-golongan lain masuk surga, nggak ada. Ya, selain golongan sifatnya Allah. Bagaimana yang dikatakan sifatnya Allah tadi yang saya katakan? Mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat makomnya gitu kan? Sholat makomnya gitu. Ya. Kalau rajin sholat berarti harus rajin mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sama tuh. Ya, karena sholat tidak mengobati. Karena apa? Asal usulnya yang sholat itu sudah pada baik. Sudah pada mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sudah kenal Tuhannya baru sholat. Ya. Makanya saya tidak yakin. Ya. Kalau orang membersihkan dirinya dalam sholat. Ya. Palingan juga 1 tahun, 2 tahun rajinnya palingan juga ambruk dia. Ya. Makanya yang membuat kita rajin sholat, yang membuat kita khusus sholat hanya untuk mengenal Allah itu. Kalau dia sudah mengenal Allah, sahabat beriman, tentunya. Iya, karena sudah ada fondasi. Nah, fondasi ini tempat untuk menancapkan tiang agama, yaitu sholat. Ya, makanya awalnya agama itu adalah ma'rifat. Ya, puncaknya agama itu adalah syariat. Kenikmatan dalam berilmu itu adalah syariat. Karena apa? Sudah wadatul wujud di situ. Wal zohiru rabbi wal batinu abdi. Ya. Sholatlah engkau seperti engkau melihat aku sholat, kata Nabi. Berarti syariatnya sudah oke. Ya. Syariat fikihnya mantap. Syariatul nabinya sudah mantap. Syariatullahnya sudah mantap. Itulah puncak daripada segalanya. Ya. Sudah tidak ada lagi sifat kepemilikan pada zohir dan batinnya Allah. Ya. Terhimpunlah la ilah Allah. La adalah wal zohiru rabi wal batinu abi. Ilah adalah rasa dari segala wujud. Allah itulah aku, adalah yang bernama Allah. Ya, makanya awal agama itu adalah marifat, ya. Hati-hati. Itulah fondasi. Ya. Puncaknya agama, puncaknya Islam adalah syariatullah. Syariat itu sendiri. Asing nggak kalau dengan maksud-maksud Allah begitu? Ya, berarti Allah itu menurunkan bagaimana maksud-maksudnya itu luar biasa. Sebelum bersihkan apa bang diri kita sebelum sholat? Ya, ya, jadi kalau kita sebelum sholat ya kita menghadirkan, kita menjadikan sholat itu hakikat. Ya, berarti yang harus kita bersihkan adalah zohir dan batin, ya. Yang kita bersihkan tuh, ya. Karena sholat itu adalah tuntutannya hakikat. Jadi yang wajib kita bersihkan zohir dan batin. Ya, jangan cuma zohir saja, ya. Pandangan, ya pandangan, ya. Ya, batin itu semua di luar tuh, ya. Gerik, ya itu batin. Memandang itu batin, yang berbicara itu batin, yang mendengar itu batin. Ya, semua di luar. Itu asmaul husnanya tuh di luar semua. Ya. Yang mana ulnya? Asmaul. Ada ulnya di tengah, ya. Asmaul. Ya.
asma dan husna, di tengah-tengah ada ulnya, ya, kepemilikan hak dari segalanya itu. Lupa buang besar bagaimana maksudnya nih? Ya, gitu sahabat beriman. Makanya syahadat kita itu dalam awal rukun Islam, ya. Ya, begitu sahabat beriman. Bukan berarti saya memberhentikan kita sholat, tapi perbaikilah sholat pada makom-makom yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Jadi sedikit saya menerangkan di sini, kita lanjut muzakarah, ya, tentang, ya, ini saya ulangi, ya. Kadang-kadang saya ulangi, banyak saya ulangin sebenarnya. Ya, makanya saya di sini kalau saya ajarkan yang umur 70-an, 75, itu satu pemahaman tuh, ya, kadang-kadang sampai 5 malam, sahabat beriman. Ya. Sampai 5 malam, 3 malam, 4 malam tuh sampai saya ulang-ulang nerangin. Ya, saya juga maklumi di situ karena dia lansia, ya. Ya, jadi saya ulang-ulangi karena kita itu manusia, ya. Manusia mungkin di sini kita masih ada sifat-sifat lupanya dikit, ya. Masih ada lupa-lupa sifat, ya, masih ada sifat-sifat lupanya dikit. Jadi saya sengaja mengulang, ya. Ya, ini saya mengulang-ulang ini yang saya sudah sampaikan itu intisari, ya. Kalau amalannya itu kalau kita bahas tentang alam banyak banget. Ya, kalau saya tulis itu mungkin nggak muat buku, ya. Ya, mungkin berbab-bab, ya. Itu namanya amalan. Ya, alam namanya, alam. Ya, banyak, tapi ini yang saya sampaikan adalah intisari. Ya, kita capai dulu ini sahabat beriman, ya. Nanti amalannya tuh nomor 2 tuh. Ya. Amalannya nomor 2, entah kamu mau pilih zikir mana. Yang zikir juga yang kemarin yang saya beritahu itu adalah intisari. Ya, untuk kita membenahi diri kita, bagaimana tentang alam ini biar tunduk kepada kita. Ya, bagaimana tentang hablul minal alamnya, hablum minan nasnya, ya. Jadi kalau alam itu banyak, ya, kalau kita membahas alam tuh, ya, nggak bakalan muat kita. Makanya Al-Quran itu sahabat beriman, ya, kalau ilmunya kalau kita turunkan ke dunia ini nggak bakalan muat, ya. Laut menjadi tinta, daun menjadi kertas, untuk menulis ilmu di dalam Al-Quran nggak bakalan muat. Ya, nggak bakalan muat. Ya, cuma saya di sini hanya mengkaji kepalanya saja, ya. Karena apa? Al-Fatihah itu Fatihatun Nasun. Ya, selain dari itu alam. Ya, Fatihah ini apa? Sifat namanya. Ya, diri sifat Al-Fatihah. Ya, yang 29 juz itu alam. Ya, alam namanya. Nah, itu tuh banyak tuh. Ya, makanya sholat itu harus ada Al-Fatihahnya, ya. Terserah kamu habis Al-Fatihah, ya terserah kamu baca alamnya apa, ayatnya apa, ya terserah. Itu kan alam, ya. Yang penting Al-Fatihahnya ada dalam sholat. Ya, kalau tidak ada itu bahaya tuh, ya. Mengkodratkan alam kepada diri, ya itu celaka kita, ya. Makanya kebanyakan kita begitu, ya. Karena kenapa? Karena alam sudah lebih tinggi daripada diri, ya. Ya, karena alam ini, alam semesta, ya, alam semesta yang di luar ini sudah tinggi martabatnya daripada diri kita. Ya, makanya banyak kita yang banyak cari kerja, kan? Banyak cari kerja. Banyak yang lagi kita susah, banyak. Ya, seharusnya Allah itu niatnya bukan begitu. Seharusnya itu kerja mencari kamu. Uang itu mencari kamu. Kesehatan itu mencari kamu. Keberkahan itu mencari kamu. Ya. Tapi kalau kita masih mencari, itu kita diperbudak oleh
oleh alam. Ya, makanya banyak perkataan yang begini, kalau nggak kerja nggak makan. Ya. Nah, dia sudah menduakan Allah. Ya. Seharusnya dia ngomong kayak gini, kalau nggak ada Allah saya nggak makan. Ya. Kalau nggak ada Allah tentunya saya nggak bisa makan. Tapi dia bilang untuk mendoakan Allah. Kalau nggak kerja nggak makan. Dia sudah dengan artinya dia sudah tidak percaya dengan rezeki Allah. Ya, makanya dia muncullah perkataan begitu. Ya, kalau tidak kerja tidak makan. Ya, kalau tidak usaha tidak makan. Nah, itu dia sudah ditundukkan oleh alam. Martabatnya itu sudah lebih tinggi daripada alam. Ya. Masya Allah. Makanya sahabat beriman, kebersihan diri manusia itu bisa dilihat dari urusannya. Ada urusan dikit, cepat diselesaikan. Nah, itu alam sudah mulai melihat. Ya, alam sudah mulai melihat kita. Alamnya sudah mulai nunduk kepada kita. Ya, kita lagi ngobrol, ngopi bareng sama teman-teman. Ya, tiba-tiba ada orang panggilin kerja. Abang, ada kerja di tempat saya, mau ikut kagak? Nah, itu namanya uang cari kita. Ya. Kalau kita sudah mampu menundukkan alam tadi. Ya, saya sudah sampaikan zikirnya ya. Sudah sampaikan. Makanya kalau orang sudah mampu memandang keluar dan mampu memandang ke dalam, itu insya Allah. Ya. Nah, insya Allah sahabat beriman. Ya, makanya peliharalah gerakan itu, ya. Sehingga bagaimana yang dikatakan zat hamdu itu menuju lillah, menguasai robil kekuasaannya alamin alam. Ya. Kalau sudah tunduk alam itu, pasti tunduk juga alam di luar. Ya. Nah, gitu. Karena alam di luar itu karena ada diri kita. Adanya alam di luar karena ada diri manusia. Kalau tidak ada manusia, nggak bakalan ada dunia. Ya, nah gitu. Jadi sedikit saya menerangkan dengan pemahaman, ya. Saya ulangi lagi ini ya. Dengan bagaimana kita mengenal 5 kodrat Allah. Ya. Kalau saya mengatakan kodrat, itu wadah. Ya. Kodrat ini banyak. Ya, itu dikatakan wadah. Nah, salah satunya adalah jasad, itu juga dikatakan kodrat. Ya. Atau dikatakan dari sononya itu memang sudah ada. Dari dia dilahirkan ke dunia memang dia itu sudah ada. Itu dikatakan kodrat. Ya, kalau makom itu kedudukan. Ya, atau derajat. Ya. Jadi sahabat beriman ya, hal-hal dalam perjalanan kita di sini bermujahadah ya. Artinya bagaimana dalam perjalanan belajar ya, menuntun ilmu di jalan Allah. Ya, dalam perjalanan perjuangan kita bermujahadah. Ya, dalam zikir kita bertafakur ya. Kadang-kadang kita bertaharuk ya, bertazakur ya, berzikir, bertasbih ya, beruslah, bertazakur dan lain-lain. Ya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam menghambakan diri. Ya. Ingat ya, ini kita ngajinya pelan-pelan. Kita ngajinya pelan-pelan dan perhatikan apa yang disampaikan. Ya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kita menghambakan diri kita. Ya. Menghambakan diri kita ya. Apa yang menjadi suatu artinya perhatian di dalam diri kita, atau dikatakan satu perhatian di dalam diri kita. Yang menjadi suatu perhatian itu adalah mana yang dikatakan hal-hal sifat atau kodrat-kodrat yang tidak boleh dipakai menjadi suatu kehambaan bagi diri atau keakuan kita. Ini yang tidak boleh
kita pakai, ya, atau kita sebagai pengamal, ya, atau yang juga mengamalkan, tidak bisa kita pakai kodrat ini, ya. Ada kodrat-kodrat yang memang tidak boleh dipakai sama manusia. Yang mana maksud tidak dipakai ini adalah kita menempatkan keakuan diri kita. Ya. Kodrat, iradat sama basar kalam itu kan haknya Allah. Makanya tidak bisa kita menempatkan diri kita di situ. Ya. Tidak bisa kita menempatkan keakuan kita pada kodrat tersebut, ya, tentang kemanusiaan kita. Ya, yang tidak boleh kita pakai. Kenapa begitu, hai hamba Allah? Ya, karena kita terbuat dari sifat-sifat dalam dan zatnya Allah. Ya, karena kita terbuat dari sifat-sifat dan zatnya Allah. Makanya Allah katakan, ya, Innalloha innal insanu masakinatul wal marido. Kita ini adalah sebuah kodrat yang diciptakan oleh makom sir usir. Ya, makom sir usir itu rahasia di dalam rahasia. Nah, ini yang menjadi manusia. Innalloha innal insanu itu. Ya. Manusia itu berasal dari rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Kapan kita tahu dirinya sendiri itu? Kapan kita tahu bahwa itu adalah keakuannya Allah semata? Kapan kita tahu bahwa ini adalah perbuatannya Allah sendiri? Apabila makomnya kita sudah jalankan. Ya. Makom pengetahuan hakikat yang kita sudah sampai pada diri yang bukan diri kita lagi. Jadi untuk itu sahabat beriman, ya, sifat-sifat yang tidak boleh dipakai itu ada beberapa sifat. Sesuai dengan kodrat diri kita. Nah, kita telah dibagi oleh Allah, ya. Kalau sudah dibagi oleh Allah, jangan kita merasa, oh ini milikku, ini saya punya, ini saya punya. Nggak boleh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sifat dan mana kodrat Allah yang telah ditetapkan sebagai keumatannya, ya. Dan mana sifat kodrat Allah yang dipakai sebagai wujud ketuhanannya. Kalau saya bertanya kan sama kalian, ya, yang dikatakan umat itu yang tidak bersekutu, ya, yang dikatakan hamba Allah itu yang tidak bersekutu dengan Allah. Apakah kita sudah tidak bersekutu dengan Allah? Yang dikatakan umatnya Allah itu yang tidak lagi bersekutu dengan Allah. Kalau kita masih potensi manusia, itu bukan umatnya Allah. Ya, bukan umatnya Allah. Kalau kita masih membawa sifat kemanusiaan di situ dalam segi ibadah, dalam segi sholat, dalam segi ngaji, macam-macam puasa, itu bukan umatnya Allah. Umatnya Allah tadi yang tidak bersekutu dengan Allah lagi. Yang tidak bersekutu dengan Tuhan lagi, itu umatnya Allah. Makanya dikatakan di dalam kutsinya Allah, tidak ada yang mampu sujud kepadaku selain diri sifatku. Ya. Ya, umat apa hamba lebih dekat, ya. Umat itu dalam tingkatan Nabi Muhammad. Ya, jadi yang dikatakan hamba, ya, hamba Allah itu yang tidak lagi bersekutu dengan Allah tuh. Makanya hamba itu yang dijadikan pada dirinya sendiri. Ya. Hamba yang tidak bersekutu dengan dirinya itu adalah diri yang dijadikan. Atau yang dikatakan diri sifatnya tadi. Ya. Mana yang diri sifat itu?
Kalau kita berbicara tentang maujudnya, kodrat iradat samar basar kalam haya, tentang kodratnya bagaimana, dia telah bersifat kepada zatnya. Inilah kehendak kita, inilah perbuatan kita, ya, inilah gerak kita, ya. Jadi mana sifat dan kodrat Allah yang telah ditetapkan sebagai keumatannya, dan mana sifat dan kodrat Allah yang dipakai sebagai wujud ketuhanannya, ya. Nah, ini beda. Ada wujud ketuhanan, ada wujud keumatan, ya, atau kehambaan. Makanya ini harus dipakai dua-dua kalau dalam sholat, ya. Tidak bisa hanya ada kehambaan, ya. Kalau hanya ada kehambaan saja, nggak ada Tuhan, bagaimana sholatnya? Nggak ada yang menyembah dan nggak ada yang disembah. Ya, ini harus hidup di antara keduanya, ya. Makanya dikatakan di antara keduanya, yaitu langit dan bumi, utara, selatan, timur, barat, belakang, depan, kiri dan kanan, harus bangkit keduanya. Tuhan dengan hamba, ya. Ya, jangan sampai kita sholat, ya, kita ngaku Tuhan yang sholat, ya, Tuhan yang menyembah, ya, tapi tentunya di situ ada sifat hamba dan sifat Tuhan, ya. Dan jangan sampai yang dua-dua tidak ada, Tuhan dengan hamba. Kenapa? Yang ada hanyalah dirimu semata, yaitu manusia, sifat kepemilikan, sifat pengakuan diri merasa ada di situ. Makanya itu yang dikatakan syirik sindik. Waalaikumsalam, Bang Mawar Merah. Makasih Bang Tama, ya. Ya, kalau sudah syirik sindik, ini yang kotor jiwanya. Ya, kalau sudah kotor jiwanya, ini dipandang oleh Allah najis. Ya, kalau sudah najis, ini tidak bisa lagi kita mendekati masjid. Ya. Makanya kalau saya mendengar orang yang berbuat maksiat lalu sholat, itu saya kagak percaya sholatnya, karena nggak nyambung di situ. Ya, yang kotor berhadapan dengan yang suci, nggak nyambung, nggak sinkron. Makanya yang berhadapan dengan Allah itu yang memang sudah suci memang, ya, yang sudah bersih memang, baru mampu berhadapan kepada Allah Maha Suci. Ya. Yang kita berhadapan ini bukan manusia yang maha bentuk suci kesuciannya yang tiada tara. Kalau wadah kita masih kotor, jiwa kita masih kotor, nyingkron nggak? Mampu nggak Tuhan hadir di dalam kolbimu? Makanya dikatakan kolbi baitullah muminin. Sesungguhnya aku itu berdiam kepada orang-orang yang berilmu. Ya. Kepada hati-hati yang berilmu, kepada hatinya orang yang sudah memiliki ilmu. Ya. Makanya yang mensahkan sholat itu orang-orang yang berilmu. Khusyulah, ya, beruntunglah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa yang khusyuk dalam sholatnya adalah orang-orang yang berilmu. Makanya yang berilmu itu, ilmu itu Allah. Ya. Makanya ada kata pepatah dikatakan belajar ilmu sampai ke liang lahat, karena ilmu itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi sahabat beriman, ya, jadi ada kodrat Allah yang dipakai sebagai wujud ketuhanannya. Nah, ini beda, ya. Kalau yang dipakai dalam wujud ketuhanannya itulah miliknya semata. Ya. Tidak. Dia harus bersifat dulu aku, katanya. Katanya Allah, dia harus bersifat dulu kayak aku, baru kamu mampu bersujud kepada aku. Itulah yang tidak sekutu baginya. Ya.
Nah, inilah yang dikatakan alif kembali pada alif. Tuhan kembali kepada Tuhan. Inna lillahi. Inna itu aku. Lillahi itu Tuhan. Inna lillahi. Tuhan kembali kepada Tuhan. Asal manusia dari Tuhan. Ya, alif kembali kepada alif. Ya, asal Tuhan dari Tuhan, asal manusia dari Tuhan. Nah, ini yang membedakan. Ya, sifat-sifat yang akan kita pakai. Ya, jadi saya sedikit akan menyampaikan pada kita semua. Ya, nah, apa yang tidak boleh kita pakai hamba Allah? Mana yang tidak boleh kita pakai ya hai hamba Allah? Yang boleh kita pakai, yang tidak boleh kita pakai ada jumlahnya tertentu. Ya, ada jumlah tertentu berdasarkan kaji dirinya. Ya. Kaji diri kita contohnya ya. Kan kita ini disuruh cari diri ya. Kita hidup di dunia ini, kita ini diperintahkan untuk cari diri. Awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal alif lam lam ha untuk kita mencari diri. Diri wujud tunggal badal. Wahid. Itu Tuhan. Ya. Nah, kita disuruh cari diri, ya. Tapi bukan diri kita, ya. Man arofa nafsahu faqad aroha rabbahu. Ya, hu itu ha, ya, atau dikatakan hi. Rabbahu, nafsahu, hu sama dengan ha, ha sama dengan hi, ya. Tapi dikala kita menetapkan arofa nafsahu, mengenal dirinya yang dijadikan, nah, dirinya itu yang akan bagian dari dirinya, ya, dan keumatannya. Nah, inilah yang dikatakan aku ingin menjadi Tuhan, maka ku jadikan umat, dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Ya. Nama ya, bukan dirinya. Jadi mana yang tidak boleh kita pakai? Dari apa kita terbuat? Kita terbuat dari Allahu Akbar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terbuat dari Allahu Akbar. Ya. Allah itu namaku, hu itu aku, Allahu, aku itu Allah, Akbar itu yang mana? Rabbani, Ruhani, dan Nurani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu terbuat dari kodratnya, ya, atau dikatakan kebesarannya Allah. Mana yang dikatakan kebesaran Allah? Yang pertama, kebesaran Allah yang pertama disebut dengan salbiyah. Ya. Salbiyah atau dikatakan salbiyah diri. Ya. Salbiyah diri, manawiyah diri, nafsiyah diri. Ya, jadi hitungannya apa? Nah, kalau kita mulai menghitung-hitung itu masuk dalam kajian falakiyah. Ya, jadi kita memahamkan begini, harus ada jabariyah, harus ada hijahiyah, harus ada falakiyah. Karena kita menuju kepada tersiratnya Al-Quran, makna Al-Quran, kulima Al-Quran, makna Al-Quran, ya. Nah, jadi salbiyah itu hitungannya 5, ya. Yaitu adalah salah, ya, atau dikatakan salah biyah, ya, salah biyah. Nah, salah biyah ini artinya tidak boleh dipakai, ya. Tidak boleh dipakai atau kita mengakui di situ, ya. Ini tentang keumatan diri.
Ya. Kalau nafsiyah itu nilai diri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nafsiyah itu nilai diri. Ya. Jadi bagaimanapun kita artinya menyamakan nanti, ketemunya nanti nafsiyah. Ya. Nafsiyah ini tidak boleh dinamakan dengan yang lain ya. Itu namanya nafsiyah. Yang harus dinafkan. Nafsiyah. Ya, harus dinafkan, harus dihidupkan. Ya, naf itu hidup. Naf itu diri. Diri itu hidup. Ya, kalau naf itu kalau ejaan Arabnya artinya dia diri. Ya, bukan dirimu ya, bukan diri manusiamu gitu ya. Diri ini dikatakan wujud. Wujud itu kosong. Kosong itu ma'rifat. Ma'rifat itu gelap. Ya, gelap itu hitam. Hitam itu sukun. Sukun itu kosong. Ya, banyak pahamnya, luas dia. Ya. Makanya Islam itu doyan pakai warna hitam ya. Doyan pakai warna hitam karena itu diri kita tuh yang hitam tuh. Ya, yang kosong tadi itu yang hitam tuh, ya. Makanya Ka'bah itu ditutup pakai kain hitam karena itu kodratnya diri. Ya, atau dikatakan sukun atau dikatakan kosong. Coba tutup mata, gelap kan? Gelap. Itu diri itu. Ya. Jadi itu namanya nafsiyah ya, atau yang harus kita hidupkan, nafkan ya. Berikutnya ada yang dikatakan manawiyah. Ya. Manawiyah ini sama kayak ma'ani. Ya, sama kayak dengan ma'ani dia. Apa yang dikatakan ma'ani? Itu adalah sifat. Ya. Sifat. Ya, dia ada 7 ya. Ada 7 zohir, ada 7 hakikat. Ya, ada 7 zohir, ada 7 hakikat. Berarti 14. Ya, 14 ini tambah nafsiyah 1. Berarti menjadi 15. Kalau 15 tambah salbiyah 5 menjadi 20. Inilah sifat Allah 20. Ya. Umi Kasanova udah paham. Ya. Berarti bersifatnya Allah 20 pada diri manusia. Ya, jadi jangan kita mencampur-campurkan ya, pada diri. Ya, bukan pada alam ya. Jadi sandaran 20 ini adalah 8. Ya, ingat, kita kaji itu harus di dalam diri kita. Makanya kalau kita tidak paham dengan kita membawa 8 ini, berarti kita mengkaji sifat-sifat Allah itu dengan asma saja. Ya. Artinya kita mengkaji Allah, mengkaji sifat Allah ini ya sifat-sifatnya doang gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak membawa yang kodratnya 8 ini. Ya. Apa itu 8? Ingat, ya. 20 itu hitungannya datang dari 8. Ya. Mana kodrat yang 8 itu? 8 itu adalah batang tulang dalam tubuh manusia. Ya. Ya, nanti saya akan pahamkan. Nanti saya akan pahamkan apa 8 batang tulang dalam tubuh manusia. Ya, kita paham dulu di sini, ya. Makanya hakikatnya 8, ya. Jadi 8 ini sudah terpajang dalam Al-Quran. Ya, ayat-ayat yang panjang tuh. Ya. Itu 8 batang tulang manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi 8 inilah penyebab 20 tadi. Ya. Tapi kalau sifat 20 ini dikaji tanpa dasar, muncul dari 8 batang tulang tadi, berarti kajiannya sifat 20 saja. Sifat biasa saja, sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah saja. Bukan kodratnya umat dan Tuhan, tapi sifat-sifat Allah. Ya. Makanya jam 8 kalau secara hijriyah, dia jam 20. Ya, jam 20 sama dengan jam 8. Ya, ini falakiyah. Ya, matematikanya Al-Quran. Ya,
Tapi kalau dia bersifat Allah pada kodratnya sendiri atau zatnya, nah ini yang dinamakan adalah bersifat 20 Allah pada diri. Dan yang tidak boleh dipakai adalah 5. Ya. Yang tak boleh kita pakai itu 5 tuh. Yang pertama apa hamba Allah? Yang pertama adalah wujud. Ya, wujud. Wujud itu yang saya sudah tahu ya, yang saya sudah pahamkan tadi. Wujud ini kosong, kosong ini diri, diri ini nyawa. Ya. Nyawa itu sukun, sukun itu kosong, kosong itu gelap. Ya, gelap itu maghrib. Ya. Ya, jadi kalau wujud ini adalah sifat ketunggalannya. Ya, jadi wujud ini adalah sifat ketunggalannya tuh, yang selalu berkeinginan terhadap dirimu. Ya. Sifat ketunggalan Allah yang tidak boleh diperumpamakan atau disamakan dengan adanya yang lain. Ya, tidak boleh kita menyatakan wujud ini pada zat. Tidak boleh kita mengatakan wujud ini nur. Tidak boleh kita katakan wujud ini zat. Tidak boleh kita katakan wujud ini sir. Ya. Wujud ini artinya dia ada, ya. Dia ada walaupun dia tidak kelihatan. Ya, makanya dia memiliki kajian tadabbur sendiri. Ya, makomnya juga sendiri. Ya, dan dikaji menurut kodratnya juga sendiri. Ya, umpama apabila Allah itu wujud, maka maujudlah sesuatu itu. Itu boleh. Ya, namanya berarti maujud. Ya, makanya dikatakan ilahi arobuka ujubu wa wujudullah. Ya, artinya ujubu bukan wujud. Ya, ujubu wa wahjatullah. Ya, wajatullah ini adanya aku dan artinya aku dan maujudnya Allah. Ya, jadi wujud ada, ya, mustahil tiada. Artinya dari kemustahilan inilah dibuka makom kajinya untuk mendapatkan wujudnya. Mana sifat kemustahilannya? Inilah diri kita. Kita ini kan mustahil. Ya, kita bisa nangis, tertawa, makan, minum, tidur, ini kita sifat mustahil. Ya. Gitu ya, sifat mustahilnya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan dikendalikan oleh. Kalau umpamanya kita berdiri di suatu cahaya, maujudnya di situ bayangan. Ya. Wujudnya adalah penyebab terjadi bayangan tadi. Karena mau mencari Tuhan gitu. Ya. Kalau kita mengaji wujud, harus mengajinya dari maujud, atau pada mustahil tadi, atau pada ketiadaan tadi, atau pada zohir kita kajinya. Ya, tidak boleh dikaji dari wujudnya, dari nafasnya, dari nyawanya. Kajilah yang kosong tuh. Mampu nggak kita? Ya, makanya dikaji kepada bayangannya, ya. Kepada kemustahilannya, kepada ketiadaannya tadi yang dikaji, kepada zohirmu itu, yang benar itu, ya, seperti talang air. Tapi dikaji dari maujudnya, ya. Nah itu yang dikatakan kalau itu dalam bahasa masa sukun, ya, artinya dikatakan masa kosong. Jadi kalau dikaji wujud ada, dikaji yang tiada. Yang tiada siapa? Yang zohir itu yang tiada tuh sifat kepemilikan kita yang merasa ada. Ya, yang tiada apa? Yang kosong ini dinamakan kosong, ya. Makanya awal kaji di situ tuh, ya. Awalnya kaji semua dari diri yang kosong itu, ya. Dari diri kita yang tiada itu, yang zohir ini, ya. Itu tidak boleh dipakai, ya, atau tidak boleh dikatakan ada, ya.
Itu kaji di situ tuh. Itu alat pencariannya. Ya. Yang kedua adalah kidam. Ya. Apa yang dikatakan sifat kidam hamba Allah? Kidam ini adalah sifat maha mendahului. Ya. Apa yang dikatakan maha mendahului hamba Allah? Kalau kita mengkaji wujud Allah, kita kaji kidamnya, ya. Apa yang terjadi sebelum semua jadi? Nah, inilah kidam. Ya. Sifat yang mendahului. Ya, maha dahulu. Berarti kita harus mengkaji kepada suatu kejadian, ya. Yang mana sebelum semuanya jadi. Ya. Makanya seandainya masa sukun itu tidak ada, seandainya masa sukun itu sudah ada, sahabat beriman, ya, ini yang dikatakan la, ya, la itu lamnya, ya, lamnya ini adalah sukun, ya, sukun itu kosong. Jadi kita mengkajinya dari yang tiada itu, yang sukun itu, yang la itu, atau dikatakan zohiru, atau dikatakan zohir dan batin itu yang tiada. Ya, lam alif, ya, makanya dibaca la. Ya, ini yang tidak boleh dipakai, ya. Lamnya ini sukun, jadi kita mengkajinya dari yang tiada. Ini yang tidak boleh dipakai. Karena di kajian sifat kidamnya ini adalah salah satu perbuatan Allah yang mendahului. Ya, makanya dikatakan, ya, di dalam kursinya Allah, sebelum engkau sampai, jangan dulu engkau berangkat. Ya, ini kidam, ya. Jadi kalau ada kajian kidam, ini sebelum dia semua ada, ya. Makanya di situ ada suatu peristiwa yang terjadi tuh. Ini yang dikatakan kidam. Ya, makanya di dalam setiap pencarian kidam itu pasti sebelum wujud itu ada. Kidam itu sudah ada. Lalu apa yang dikatakan kidam? Daripada wujud, itulah pencarian atau tadaburnya. Ya, tidak boleh dipakai, hanya boleh ditajalikan, memperjalankan ke kidamnya. Ya, kidam ini kalau dia turun ke wujud namanya milah. Ya, kalau dia masuk ke dalam diri dikatakan lillah. Ya. Makanya kalau dia manusia melarikan wujudnya kepada wujud itu namanya lillah. Perjalanan kita kepada Allah. Ya, contohnya kita mau ke pasar. Ya. Jangan kita terburu-buru, ya. Makanya kita keburu-buru ini banyak yang salah-salah. Nanti sampai ke pasar bingung mau beli apa. Ya. Jadi kita duduk tenang dulu, kita menjalankan ke kidamnya. Ya. Kita mentajalikan sifat kidamnya Allah tadi. Rasa kita itu udah sampai ke pasar. Ya. Rasa kita itu udah sampai ke pasar, udah belanja, baru kita berangkat. Ya, sebelum engkau sampai, jangan dulu engkau berangkat. Sebelum aku sampai, jangan dulu engkau berangkat. Ya, jadi saat kita berbuat sesuatu, ya, seperti kita nyolong, ya, nyolong barang orang. Sebelum kita nyolong, ini harus kita mendahulukan sifat kidamnya Allah. Kan 2 hari kita. Ya. Ini kalau saya ngambil, ini akan dosa. Ya. Karena saya membawa gerakan, ya. Membawa gerakan Allah. Ya, kalau kita berangkat kerja, berarti rasa kita udah sampai ke tempat kerja baru kita berangkat. Ini akan membawa kita keselamatan dalam perjalanan, ya, keselamatan dalam perjalanan, ya. Jadi kita harus senantiasa begitu, ya, berangkat kerja harus kita mentajalikan sifat kidamnya Allah tadi, ya. Yang ketiga ada yang dikatakan sifat bako, ya. Bako ini
Kalau dalam ejaan secara harfiah itu dinamakan artinya kekal ya. Kalau secara harfiah. Jadi merasakan dan mendoa. Sebetulnya masa kekal ini apa? Ya, makanya jangan kita memprediksi kekal ini tidak ada mati-matinya. Ya, itu hanya salah satu dari sifat Allah. Ya, jadi kalau dikatakan bako, ba itu dikatakan baraa ya, ba itu batin. Ya, atau batin ya, baraa. Ko itu sempurna, ya, kof itu sempurna. Makanya dikatakan bako, batin yang sempurna. Ya, jadi setiap batinnya artinya sempurna ya, atau sempurna dalam perjalanan hakikat diri atau batin. Ya, maka dicabutlah usianya di situ. Ya, dicabutlah usianya dengan keberkahan, dipanjangkan umurnya. Ya, dan dicabut masa-masa ketuaannya. Umurnya udah 60 tapi wajahnya tetap muda ya, tetap awet alami. Ya, karena dia sudah menjalankan, dia sudah merutinkan sifat bakonya Allah. Ya. Sifat bakonya Allah itu kan tidak pernah tua, tidak memiliki usia. Ya. Gitu sahabat beriman. Jadi, kita walaupun kita sudah tua, jadi kita gagah terus ya, kuat. Kuat, badan kita kuat. Semuanya sudah wahuwa ma'akum, katanya Allah, aina ma'kuntum. Ya, semuanya sudah dia, wahuwa ma'akum, apabila semuanya sudah dia padamu, ma'akum aina, maka saya ma'kuntum adalah kamu. Ya, artinya ya ini sudah wajibul wujudnya, sudah luar biasa. Ya, wajibul wujudnya udah luar biasa nih. Ya, kalau Allah sudah katakan begitu ya. Ini yang dikatakan kepada Nabi Muhammad. Ya, sesungguhnya dirimu itu diriku, diriku itu dirimu. Ya. Amin. Artinya di situ diri itu hidup ya, hidup. Bukan berarti Nabi Muhammad itu Tuhan, tapi Allah di sini katakan dirimu itu diriku. Allah katakan diri di sini hidupnya, gerakannya, ya, afalnya, sifatnya Allah. Makanya Nabi Muhammad itu sifatnya Allah. Ya, makanya dikatakan Muhammad, maha yang terpuji. Ya. Maha yang terpuji. Ya, karena dia membawa sifat-sifatnya Allah. Ya, makanya walaupun beliau dimarahin, walaupun dilemparin batu, walaupun dimaki, dicaci, ya dia biasa aja gitu. Karena dia sudah mampu mencapai sifatnya Allah, atau dikatakan wajibul wujudnya, sudah luar biasa. Ya, itu wajibul wujudnya ya. Jadi yang dikatakan bako itu, sahabat beriman, ayun bako ya. Ayun bako itu adalah ketetapan yang sangat sempurna. Ya. Hatinya tidak lagi berubah-ubah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatinya tidak lagi berubah-ubah lagi ya. Betul-betul dia sudah isbatul yakin. Ya, ini yang dihakikatkan daripada bako tadi. Ya, kalau kita mengatakan bako ini la ilaha illallah hayun bako. Jadi sebetulnya dia sudah menuju ketetapan atau isbatul yakin kita kepada Allah. Ya, sudah di situ dia sudah dikatakan zohiru rabbi wal batinu abi ya. Sudah nggak ada kepemilikan kita di situ. Jadi istilahnya harga mati dah gitu ya. Tidak ada lagi tawaran, tidak ada lagi kita berperang dengan akal, tidak ada lagi kita berperang dengan pikiran. Ya, tidak ada lagi kita berperang dengan keraguan-raguan. Ya, imannya sudah imanullah. Ya, imannya Allah, imannya ilmu. Ya, ini hayun bakonya sudah berarti itu tidak sudah kuat ya.
Jadi itu tidak boleh lagi dipakai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tidak boleh lagi dipakai ya bako ini. Ya. Kenapa? Yang bisa menetapkan kekekalan itu yang tidak berusia itu hanyalah Allah. Ya, tapi kalau kita boleh hanya mentajalikan, ya, mentajalikan kebakuan Allah ini di dalam fanafilahnya. Ya, fanafilah itu menuju mati. Dalam artinya kita mematikan diri kita dalam hidup. Ya. Ini menuju fanafilahnya. Yang keempat yaitu mukhalifatuhu il hawadis, ya, atau dikatakan dengan nama Allah yang menciptakan dalam perbedaan. Artinya apa hamba Allah? Allah selalu menjaga maujudnya yang tidak setara dengan dia. Ya, dia menciptakan segala bentuk maujud yang tidak setara baginya. Ya, atau dikatakan laisa kamislihin. Ya, Allah tidak menjadikan sesuatu yang sama, ya, tapi menjadikan sesuatu yang berbeda-beda. Nah, ini ya, perbedaan kita adalah kodratnya Allah. Ya, jangan kita mengaku ya kalau kita yang berbeda-beda. Sesungguhnya yang berbeda-beda itu hanyalah Allah. Ya, jadi untuk kita mendapatkan ketuhanan Allah dengan mengimani perbedaan. Ya, kalau dalam bahasa akidahnya itu ya salah satu tanda perbedaan itu adalah saling mengenal. Ya, ini tujuannya apa? Kalau ada perbedaan itu, di situ dasar kita untuk mengimani Allah atau mengenal Allah. Ya. Coba kalau yang kita lihat ini semua sama. Ya, Ibu Rihani sama muka saya dengan dia. Bunda Marleni sama dengan muka saya dengan wajah Ibu Marleni. Ya, bingung kita. Ya. Bingung. Ya, kita nggak bakalan kenal Allah. Ya. Tapi karena ada perbedaan, Masya Allah, ya. Saya lihat Ibu Rihani, Masya Allah, ternyata ada juga wajahnya Allah seperti ini. Ya, cantik banget. Saya melihat Abang Al-Baka, ya, Masya Allah, ada juga wajahnya Allah yang ganteng ini. Ya. Saya melihat hamba Allah, Masya Allah, ada juga wajah yang ganteng dan imut kayak hamba Allah, wajahnya Allah kayak gini. Ya. Unyu-unyu. Ya. Jadi jangan kita melihat perbedaan itu. Kamu beda, saya beda, kamu kafir, saya... Jangan, ya. Ini berlatar belakang walaupun dia bukan Muslim, walaupun dia bukan Islam. Tentu kalau dia masih manusia dalam bentuk perbedaan ini kita harus saling menghargai. Ya, kalau kita memang benar-benar memiliki Tuhan yang bernama Allah itu. Tapi kalau kita agama menjadikan Tuhan pasti akan muncul dalam perbedaan. Ya, kamu non-Islam berarti kamu berbeda dengan saya. Tidak begitu, itu kita menuhankan agama. Ya, tapi kalau Tuhan tidak mengenal rupa, ya kalau Allah tidak mengenal rupa, maupun kamu Katolik, yang Kristen, kah Hindu, kah Buddha, yang penting bagaimana kita menetapkan kekukuhan ketuhanan kita. Tuhan tidak, artinya tidak membeda-bedakan. Ya, karena dengan perbedaan tadi, disitulah kita bisa mengenal kekuasaan Allah. Ya. Jadi ada rupa-rupa Allah seperti ini ya, ternyata ya. Ternyata itu adalah salah satu sifat yang tidak mungkin bisa kita mengikuti. Ya, jadi segala berbentuk perbedaan itu adalah kekuasaan Allah.
Ya, jadi jangan kita menempatkan diri di tempat perbedaan tadi, ya. Kalau kita menempatkan diri di perbedaan tadi itu sudah, aduh, kamu berbeda dengan saya, kamu kafir, kamu sesat. Ini karena kita menempatkan diri kita perbedaan itu, ya. Jadi kita harus bertajali, ya, bertajali kita dalam pandangan bahwasanya itu kemudahan diberikan oleh Allah agar kita bisa mengimani Allah dengan perbedaan tadi, ya. Gitu, ya. Lihat yang cacat, jangan menjadikan bentuk tawa, ya, atau dikatakan bentuk lucu-lucu, ya. Gitu, ya. Subhanallah, berkah selalu Pak Guru. Subhanallah. Ya, lanjut yang kelima, qiyamu binafsihi. Ya, qiyamu binafsihi ini berdiri dengan sendirinya. Ya, apa sebetulnya nafsihi ini? Ya, apa yang dikatakan nafsihi? Ya, nafsihi itu adalah kehidupan. Ya, kehidupan Allah yang tidak bisa disetarakan dengan kehidupan lain. Ya, kita tidak boleh menyamakan kehidupan kita sama dengan makhluk. Ya, kita ini kehidupan Allah. Ya, tidak boleh kita membawa diri kita ini, oh, itu kita ini adalah makhluk. Tidak boleh. Ya, saya tempatnya bodoh, saya tempatnya salah. Tidak boleh. Itu makhluk namanya. Ya, tidak boleh kita menyamakan hidup ini dengan kehidupan. Maaf tadi ya, saya bicara tentang kehidupan, ya. Nafsi itu adalah hidupnya Allah, ya. Hidupnya Allah yang tidak bisa disetarakan dengan kehidupan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan itu dikatakan makhluk, ya. Kita ini hidup, bukan kehidupan, ya. Kita ini hidup, ya. Kita ini hidup atau dikatakan asal, ya. Asal muasal semua terjadi. Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan ada langit dan bumi, ya. Kita ini asal muasal semua terjadi. Kita ini hidup, kita ini batinnya Allah, kita ini nafasnya Allah, bukan yang bernafas. Yang bernafas itu makhluk, hewan, ya, itu makhluk tuh, ya, tumbuh-tumbuhan, apalagi tanah, kerikil, air, angin, ya, gunung, itu bernafas semua tuh. Ya, makanya di alam semesta ini nggak ada yang mati, ya. Hidup semua, ya, hidup semua. Itu mereka makhluk tuh, itu mereka kehidupannya ruh, ya, ruh. Kalau kita manusia bukan ruh, ya, yang menghidupi manusia itu bukan ruh, ya, tapi yang menghidupi manusia itu adalah wujud yang dikatakan kosong tadi. Ya, makanya di dalam surat Maryam sudah mengatakan sesungguhnya manusia itu sudah ada, ya, tapi belum berwujud, ya, belum berwujud, ya, belum berzohir, ya. Dia sudah ada, ya, sebelum alam semesta ini ada, tapi dia belum berzohir, ya. Makanya terjadilah kun fayakun, ya. Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan ada langit dan bumi. Berarti dia sudah berzohir di situ, ya. Serta dia sudah berzohir Muhammad ini, jadilah alam, langit dan bumi untuk tempat berdiamnya Muhammad. Muhammad itu siapa? Utusan Allah. Utusan Allah itu siapa? Manusia. Mim ha mim dal, ya. Muhammad, kepala, dada, perut, dan kaki, ya. Itulah sifatnya Allah, ya. Masya Allah, ya. Dalam rahmatan fil alamin, atau dikatakan alam, ya, alam
sifatnya Allah dalam bentuk alam. Ya. Jadi tidak boleh kita menyamakan kehidupan kita sama dengan kehidupan makhluk, ya, atau kita mengatakan diri saya ini awam, diri saya ini bodoh. Yang bodoh itu kan cuma makhluk, ya. Saya ini tempatnya maksiat. Yang berbuat maksiat itu tempatnya maksiat itu kan cuma makhluk, ya, cuma binatang, ya. Jadi tidak boleh kita menyamakan hidupnya Allah ini dengan kehidupan, ya. Kita ini tinggi marwahnya. Makanya kita ini manusia, Islam ini marwahnya seperti bintang dan bulan. Bintang dan bulan duduk di atas menara masjid. Itulah diri kita. Kita harus kayak gitu tuh. Ya, itu sebagai nurul Islam kita. Bulan dan bintang. Ya, bintang adalah derajat, bulan adalah ilmu, menerima dan memantulkan. Islam harus kayak gitu tuh. Makanya derajatnya Allah itu tinggi. Kita harus juga tinggi untuk mencapai kedekatan kita kepada Allah. Kalau kita hanya di bumi-bumi doang, tidak naik tingkat 1 langit pertama, ya, langit 4, langit ke-7 sampai kesadaran mutlak. Apa yang langit-langit itu? Kodrat, iradat, sama, basar, kalam, hayat, ilmu. Ya, sampai 7 penutup kesadaran mutlak Sidratul Muntaha. Ya, kita jalankan dulu basarnya. Apa basarnya? Penglihatan. Kita memelihara penglihatan. Ya, kalau ini memang penglihatannya Allah, ya. Jangan kita membawa penglihatan kita dalam penglihatan yang buruk-buruk. Jangan kita menilai seseorang itu dengan buruk dengan penglihatan kita. Ya. Jangan kita menciptakan penglihatan kita melihat nafsu tuh. Ya, muncul hati-hati porno. Ya. Pikirannya udah di tempat-tempat lain dah. Ya, udah dibawa perut, pikirannya udah di dada macam-macam. Nah, ini penglihatan, harus kita memelihara penglihatan. Ya. Itu kodrat, iradat, sama, basar, kalam, hayat tuh. Itu dikatakan langit, itu yang dikatakan nur, 7 nur, 7 langit di dalam diri manusia, 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ya. Apa yang dikatakan Sidratul Muntaha? Kesadaran penutup mutlak, lepas ilmu, lepas ma'rifat, lepas segalanya, lepas iman. Ya, itu sudah duduk, ya, penutup dalam kesadaran, lepas iman, ya, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, ya, sudah beriman disuruh bertakwa, ya, sudah bertakwa disuruh lagi bertakwa, ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, sesungguhnya kamu bertakwa. Biar apa kata Allah? Biar kamu memati secara Islam, ya, bukan mati secara agama Islam, ya, mati secara Islam. Islam itu diri itu Tuhan. Mati dengan secara sifatnya Tuhan, secara sifatnya Allah, biar kamu selamat. Ya ayyuhallazina amanu, ya, orang yang amanu itu aminun, aminun itu amanah, amanah itu selamat. Orang yang membawa amanahku, insya Allah dia selamat. Apa amanahnya? Syahadat, syahadah, dan ahad. Itu amanahnya tuh. Ya. Tauhid, tafrid, dan tajrid. Berhubungan, merasakan, mengalami. Itu yang dikatakan ruku, ya. Itu yang dikatakan ruku dalam sholat, itu maknanya tuh. Ya, ruku itu tidak mempersekutukan Allah dengan diri kita, makanya kita tahmid di situ. Ya, tahmid itu sifat ruku, tidak mempersekutukan Allah dengan diri kita. Ya, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya Allah, munajat kita, wakasa.
Ya mungkin selama ini aku ya merasa diri aku, ya Allah maafkan aku ya Allah. Ya, saya merasa diri saya yang bergerak, saya merasa diri saya yang melihat, maafkan aku ya Allah. Setelah kita ruku, setelah kita bertahamid dengan bagaimana kita meminta maaf kepada Allah, lalu datanglah Allah. Syami Allah liman hamidah, kata Allah. Bangunlah, aku mendengarkan kamu. Lalu apa yang kita sampaikan kepada Allah? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard. Rabbana, sesungguhnya kekuasaan itu adalah aku, lakal hamdu, zat hamdu menguasai diri, ya, sehingga maujud Rabbil alamin, penguasa diri manusia. Ya, mil usmawa artinya dikatakan siapa yang pemilik, yang artinya yang diri yang mati itu. Ya. Mana yang diri mati dalam sholat itu? Usamawati wal ard, sesungguhnya nyawaku, hidupku hanya untukmu ya Allah, mana? Ya. Makanya Allah di situ datang saat kita tumbadil, ya. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu. Dia datang Allah. Ya, kalau maaf ya, kalau saya menceritai ini saya merinding, sahabat beriman. Jadi luar biasa perjalanan sholat itu. Ya. Jadi sahabat beriman tidak bisa ya kalau hewan itu mati ya, seperti contohnya kenapa? Ya. Kalau ada orang mati jangan kita ya. Karena yang dikatakan mati itu adalah hewan, ya. Contohnya juga apa? Ya. Contohnya ya, kenapa dia meninggal, dicabut nyawanya. Ya. Ini dicabut, ini hewan. Ya, kalau manusia tidak pantas dikatakan dicabut nyawanya, ya. Ya, tapi dia berpindah. Ya, innalillahi. Ya, alif berpindah kepada alif. Ya. Dia berpindah kepada Allah, ya. Makanya sahabat beriman, angkat derajat kematianmu, ya. Jangan kau samakan dengan makhluk, ya. Tapi kematianmu adalah markazi, atau dikatakan zat kecil kekal berpindah-pindah. Ini dikatakan innalillahi, alif berpindah kepada alif. Ya, itu yang dikatakan dengan qiyamu binafsihi, ya. Ya, dia berdiri dengan sendirinya. Ya, mungkin begitu sahabat beriman, ya. Mungkin ada yang mau bertanya dalam konsep apa yang dipahamkan. Ya, jangan kita lari di topik lain, ya, untuk lebih kita mengerti. Silakan Kak Nevi, ya. Dari kitab apa itu Ustadz? Ya, bukan dari kitab-kitab apa, ya, selain dari kitab Al-Quran. Ya, tidak ada kitab-kitab lain, ya, dari zaman dulu sampai zaman Nabi sampai sekarang kita masih pakai Al-Quran, ya. Makanya yang dikatakan sifat 20 ini kajian dari sifat 20 itu. Nggak usah lagi kita tanya kitabnya, ya. Yang kita kaji adalah sifat 20 Allah tadi, ya. Makanya tidak bisa kita lari dari kitab lain selain Al-Quran, ya. Biar jelas sahabat beriman, ya, biar jelas perjalanan itu, ya. Kalau tidak keluar dari Al-Quran sahabat beriman, apapun yang kita sampaikan tidak akan jelas perjalanan kita,
Ya, copot sana, copot sini pemahaman, copot sana pemahaman, dan kita menyampaikan di room-room orang lain seakan-akan kita sudah lebih berilmu, padahal ilmunya copot sana, copot sini. Ya, makanya kalau kita memahamkan sedemikian sahabat beriman, harus kita mengetahui potensi diri ketuhanan kita. Sudah mampukah kita di situ? Ya. Jangan kita memahamkan batin-batin Allah, sir-sir Allah, lalu kita tidak mampu bolak-balik dalam Al-Quran. Ya. Makanya orang yang memahamkan begini harus memang dia sudah bolak-balik dalam Al-Quran. Dia sudah mampu mengkaji Al-Quran dalam bentuk kulimah makna dan tersiratnya Al-Quran. Itu yang sudah bolak-balik dalam Al-Quran tuh. Ya, makanya kalau saya menerangkan di sini sahabat beriman, saya tidak terlepas dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itulah yang tersiratnya Al-Quran, kodatnya ayat. Ya, kadang-kadang kita banyak memahamkan tapi tidak melalui kodat, ya. Banyak tuh yang memahamkan, ya banyak yang memahamkan tentang batin, tentang nur, tapi dia tidak menyebutkan tentang kodat, makomnya apa. Makanya tercampurlah di situ ilmu, ya, apalagi iman, akal, campur-campur dia. Makanya bingung kita yang mendengarkan di situ. Ya. Kalau kodatnya ilmu ya ilmu, kalau kodatnya alam ya alam, kalau kodatnya sifat ya sifat, kalau kodatnya zat ya zat. Ya, harus memakai makom, ya, dan kodat. Tanda-tanda makom seseorang yang sudah mencapai ketinggian itu apa? Tidak ada tanda-tanda. Ya, nggak ada tanda-tanda. Semua segala bentuk rahasia dalam qudsi Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya manusia. Kamu sudah berjumpa dengan Allah atau tidak, itu adalah rahasiamu. Tidak mungkin kamu sudah berjumpa dengan Allah, kamu berkuar-kuar di luar, berarti kamu belum berjumpa dengan Allah. Ya, tentunya orang yang sudah melihat rumahnya Kanefi pasti tidak akan menunjuk-nunjuk rumahnya itu Kanefi. Ya, tapi kalau dia sudah tahu itu rumahnya Kanefi, pasti dia akan nggak bakalan nunjuk-nunjuk tuh. Ya, makanya derajat makomnya seseorang tidak bisa kita artinya mengatakan atau sesuatu yang kita mengatakan kepada orang lain, karena di situ sudah hu, ya, hu itu rahasia, makanya disamarkan dalam Asmaul Husna. Ya. Nah, gitu sahabat beriman, ya. Tentunya harus kita menilai dari pembelajarannya, ya. Kita harus nilai dari apa yang disampaikan, udah terlihat tuh, ya. Nah, gitu. Makanya wali itu tidak ada yang menyebut dirinya wali, tapi kalau ada yang bertanya pasti akan terbuka kewaliannya. Ya, artinya yang mampu mengimbangi dia, ya. Jangan sampai kamu bertanya, dia balik bertanya tuh. Yang mampu mengimbangi dia. Makanya orang yang bertanya itu harus mampu ditanya kembali. Ya. Itu. Makanya tidak ada wali mengaku dirinya wali. Ya. Jadi di sini tidak ada potensi makom-makom, ya. Artinya dikatakan makomnya sudah sampai di mana, tidak ada. Di sini kita semua sistemnya belajar. Ya, tidak ada wali di sini, tidak ada guru, tidak ada mursyid. Di sini sama-sama kita belajar, sama-sama kita sama-sama mendorong. Ya, sama-sama kita saling bahu membahu. Ya. Tentunya dengan tidak kita menduakan Allah, tentunya kita hanya bagaimana mengesahkan Allah dalam bentuk bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, Masya Allah, ya. Jadi Raden itu anak kemarin sore, kalau digoreng dia kepanasan di wajan. Jadi dia belum selesai dengan dirinya.
Iya, begini sahabat beriman. Kalau kita mau ingin melihat diri kita, ya. Kalau kita ingin mau melihat diri kita, ya, apakah aku ini sudah sadar atau belum sadar? Kita melihat dari tingkat tabiat kita. Ya, kita melihat tabiat kita melihat sifat kita melihat kebiasaan kita. Kalau kita tidak lagi menyalahkan diri kita, pasti dia tidak akan lagi mampu menyalahkan orang lain. Ya. Nah, begitu sahabat beriman. Tapi kalau dia masih mampu menyalahkan orang lain, berarti dia belum bisa memperbaiki dirinya. Betul. Gitu. Makanya tidak perlu kita harus jauh-jauh tanya Allah, ya. Dengan cara pandang saja kita sudah paham. Ya. Makanya kalau saya melihat orang yang sholat, itu saya yakin akhlaknya baik, karena dia sholat. Ya. Yang tidak masuk akal ini yang rajin sholat tapi bicaranya tidak baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Makanya saya yakin kalau orang pulang dari sholat itu, ya, Masya Allah, akhlaknya baik. Kalau belajar itu duduk manis ya, Bapak siapa ini, Rian Ponsel. Bukan dengan cara motong-motong. Beda makhluk dengan manusia dari guru ya. Oh iya, Masya Allah. Al-Baqarah mulai